Bupati Balangan sidak RSUD Balangan. Kementerian Agama Balangan peringati Hari Amal Bakti ke-77. Rapat koordinasi pemantapan program Sanggam Bakabun. Bupati Balangan serahkan 1 mobil operasional Satuan Polisi Pamong Praja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya Aulia, berikut penerbangan selengkapnya. Berita pertama, kita awali dengan Bupati Balangan, Haji Abdul Hadi, melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Balangan, Selasa 3 Januari 2023. Kunjungannya kali ini untuk memastikan progres pembangunan dan pelayanan RSUD Balangan berjalan lancar. Memastikan progres pembangunan dan pelayanan di RSUD Balangan berjalan lancar, Bupati Balangan Haji Abdul Hadi melakukan inspeksi mendadak atau sidak Selasa 3 Januari 2023. Dalam peninjauan ini, Bupati Balangan Abdul Hadi didampingi Direktur RSUD Balangan Dr. Gigi Sudirman dan jajarannya. Orang nomor 1 di Bumi Sanggam tersebut juga mengunjungi pasien yang sedang berobat maupun pasien yang sedang dirawat inap. Abdul Hadi juga menginstruksikan kepada unsur pelaksana pembangunan agar dapat memaksimalkan pelaksanaan pekerjaan pembangunan sesuai mekanisme dan prosedur serta pedoman kerja. Di sela peninjauannya ini, Abdul Hadi mengatakan untuk kegiatan perbaikan dan pembangunan RSUD Balangan difokuskan pada 2 aspek, yaitu aspek fisik dan aspek pelayanan. Jadi kita memperbaiki rumah sakit ini dari sisi fisik dan dari sisi pelayanan. Dari sisi fisik ada rehab-rehab, sebagaimana yang dilihat di depan ini sudah kelihatan pekerjaan di tahun 2022. Dan di dalam tadi kita kontrol banyak pembenahan taman, kemudian drainasenya gitu kan. Kita juga melihat marketnya tadi. Insya Allah di 2023 banyak perubahan rumah sakit kita, baik yang di dalam maupun yang di bagian luar. Di sisi lain, di samping kita memperbaiki fisiknya juga, hal yang paling utama adalah memperbaiki pelayanannya. Perawat-perawat kita, baik yang ada di ruang perawatan maupun yang ada di UGD, itu memberikan pelayanan yang terbaik. Yang terbaik yang saya maksud ini dengan ramah, dengan senyum gitu. Kemudian menangani dengan profesional gitu. Ditegaskan Abdul Hadi yang paling utama dalam peningkatan rumah sakit adalah memperbaiki layanannya, sehingga diharapkan pembangunan dan pelayanan RSUD Balangan menjadi rumah sakit yang benar-benar layak untuk melayani masyarakat. Sementara itu, Direktur RSUD Balangan Dr. Gigi Sudirman juga mengatakan, dukungan pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan dan pelayanan agar rumah sakit bisa benar-benar layak baik secara fisik maupun pelayanan. Ditambahkan Dr. Gigi Sudirman, jajarannya juga tidak akan berhenti dalam pengembangan rumah sakit, serta termasuk capaian yang perlu dipenuhi sesuai kebutuhan masyarakat. Agus Suhadi melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Kementerian Agama Kabupaten Balangan memperingati Hari Amal Bakti ke-77 tahun 2023 bertempat di halaman kantor Kemenak Balangan, Paringin Selatan, Selasa 3 Januari 2023.
Kementerian Agama atau Kemenak Kabupaten Balangan memperingati Hari Amal Bakti ke-77 tahun 2023. Bertempat di halaman kantor Kemenak Balangan, Paringin Selatan, Selasa 3 Januari 2023. Acara ini dihadiri oleh Bupati Balangan Haji Abdul Hadi, unsur Forkopimda, Kepala Kemenak Balangan Haji Saribudin, dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Balangan. Kemenak Balangan Haji Saribudin dalam sambutannya menyampaikan Hari Amal Bakti Kemenak adalah hari lahirnya Kemenak Republik Indonesia yang diperingati pada tanggal 3 Januari setiap tahunnya. Saribudin mengharapkan momen peringatan Hari Amal Bakti dapat turut serta mensejahterakan serta menjaga kerukunan antar umat beragama sesuai dengan tema pada tahun ini yaitu Kerukunan Umat untuk Indonesia Hebat. Sementara itu Bupati Balangan Haji Abdul Hadi menegaskan bahwa sesuai amanat dari Menteri Agama, merawat persatuan kerukunan dan kedamaian antar umat beragama adalah hal yang harus dilakukan dan dijaga. Alhamdulillah hari ini pemerintah daerah Kabupaten Balangan beserta jajaran Forkopimda Kabupaten Balangan, Pak Kajari, Pak Dandim, Pak Ketua DPR, Pak Kapolres, Pak Ketua PN Paringin bisa berhadir di halaman kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan dalam rangka memperingati Hari Amal Bakti Kementerian Agama yang ke-77. Tadi ulun membacakan sambutan dari Kepala Kantor dari Menteri Agama Republik Indonesia, semangat untuk merawat persatuan, kerukunan, dan kedamaian antara umat beragama. Karena kerukunan, kedamaian antara umat beragama akan memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk membangun dan menjadi Indonesia hebat. Abdul Hadi menambahkan bahwa Kabupaten Balangan adalah miniatur daerah dengan beragam agama, maka perlu peran tokoh-tokoh agama untuk memberikan kesejukan dan kedamaian bagi umat dalam beribadah, sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut. Balangan miniatur Indonesia, semua agama ada di sini, maka peranan tokoh-tokoh agama untuk memberikan kesejukan dan kedamaian kepada seluruh umatnya untuk menjaga persatuan adalah hal yang sangat diperlukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Balangan untuk menjaga ketenangan sehingga masing-masing umat beragama bisa menjalankan agama dan kepercayaannya dengan sebaik-baiknya. Di akhir acara dilakukan penyematan penghargaan Satya Lancana kepada ASN di lingkungan kantor Kemenak Balangan, penyerahan piagam penghargaan PPKB Guru Pendidikan Agama Islam, dan penyerahan piagam kepada siswa berprestasi tingkat MIN, MTSN, dan MAN di Kabupaten Balangan, serta penyerahan hadiah pemenang lomba dalam rangka memeriahkan Hari Amal Bakti Kemenak ke-77. Abdul Halim dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemerintah Kabupaten Balangan menggelar rapat koordinasi pemantapan perencanaan peraturan Bupati tentang penugasan kepada Bank Perkreditan Rakyat Sanggam Cipta Sejahtera sebagai bank pelaksanaan program Sanggam Bakabun di Kabupaten Balangan. Bertempat di ruang rapat kantor Bupati Balangan, Paringin Selatan, Kamis 5 Januari 2023. Pemerintah Kabupaten Balangan menggelar rapat koordinasi pemantapan rancangan peraturan Bupati tentang penugasan kepada Bank Perkreditan Rakyat atau BPR Sanggam Cipta Sejahtera sebagai bank pelaksana program Sanggam Bakabun di Kabupaten Balangan, bertempat di ruang rapat kantor Bupati Balangan, Paringin Selatan, Kamis 5 Januari 2023. Program Sanggam Bakabun atau Bahutang Kadaba Bunga adalah program yang diinisiasi Pemkab Balangan untuk memberikan pinjaman kepada usaha mikro dan kecil tanpa dibebani bunga, biaya provisi, biaya administrasi, dan biaya lain-lain yang disalurkan melalui Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. BPR Sanggam Cipta Sejahtera sebagai pelaksana program Sanggam Bakabun bertugas melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait di daerah dan kantor OJK Regional 9 Kalimantan untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan peraturan perundang-undangan. Rakor dihadiri oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Balangan Rodi Rahmadinor, Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Kantor OJK Regional 9 Kalimantan Ahimsa, Inspektur Balangan Erwan Mega Karya Latif, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Aidinor, serta jajaran BPR Sanggam Cipta Sejahtera.
Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Kantor OJK Regional 9 Kalimantan, Ahimsa menerangkan pihaknya mendukung apa yang direncanakan Bupati Balangan dengan menyediakan pinjaman tanpa bunga bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Kami dari otoritas ya sangat mendukung apa yang akan direncanakan oleh Pak Bupati ya. Intinya bagi kami, bagaimana supaya perekonomian di sini bisa lebih baik lagi dan BPR juga bisa mendapatkan profit juga dari penyaluran kredit ini nantinya. Mudah-mudahan kredit ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan oleh pihak Kabupaten Balangan. Ahimsa mengharapkan kredit ini dapat berjalan sesuai yang direncanakan Pemkab Balangan dan dalam pelaksanaannya juga sesuai dengan aturan OJK. Tadi kami juga sebagai otoritas memberikan masukan apa yang menjadi kewenangan dari kami sehingga tidak ada yang bertentangan nanti dengan aturan di tempat kami terkait ke BPR-nya. Kami kan mengatur lembaga jasa keuangannya. Jadi itu yang kami inikan tadi. Sementara itu, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Balangan, Rodi Rahmadinor juga mengatakan bahwa Sanggam Bakabun merupakan program dari Bupati Balangan untuk mewujudkan visi dan misi, salah satunya dengan pemberian kredit kepada masyarakat tanpa bunga. Pemerintah daerah selaku pemilik modal nanti akan disalurkan ke Badan Pemerintah Rakyat yang nantinya sasarannya adalah ke pelaku-pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Balangan. Itu yang kita harapkan. Jadi kami juga terima kasih dari OJK yang pada hari ini membina atau membimbing kemudian mengarahkan sesuai dengan aturan. Jadi kami tetap memakai aturan kaidah-kaidah yang ada di perbankan, kita menyesuaikan dengan yang ada di Kabupaten Balangan sendiri. Pada kesempatan ini, Rodi Rahmadinor menyampaikan ucapan terima kasih kepada OJK yang telah memberikan pembinaan dan arahan, sehingga Pemkab Balangan dalam menjalankan program Sanggam Bakabun bisa mematuhi aturan dan ketentuan sesuai perbankan. Nadia dan juru kamera Abdul Halim melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Maka berakhir juga perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya Aulia, mewakili segenap tim yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai bertemu di Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Kabupaten Balangan menyerahkan 1 unit mobil untuk menunjang operasional Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Balangan. Bertempat di halaman kantor Bupati Balangan, Paringin Selatan, Senin 9 Januari 2023. Mobil operasional diserahkan langsung oleh Bupati Balangan Haji Abdul Hadi kepada Kepala Satpol PP Balangan Nur Aspariah. Disaksikan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Balangan dan jajaran Satpol PP Balangan. Bupati Balangan Abdul Hadi menyampaikan dengan adanya mobil operasional ini dapat menunjang kelancaran penegakan perundang-undang daerah dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban di masyarakat. Jadi mudah-mudahan dengan adanya penambahan mobil operasional ini bisa menunjang kelancaran Satpol PP Kabupaten Balangan untuk melaksanakan penegakan peraturan perundang-undangan daerah itu. Jadi misalnya ada penertiban di suatu tempat untuk memobilisasi anggota ya sudah tidak kendala lagi, itu harapan kita. Adapun untuk kegiatan penertiban pasar khususnya di Pasar Adaro, Abdul Hadi juga meminta jajaran Satpol PP Balangan untuk dapat mengawasi ketertiban para pedagang dalam berjualan, sehingga suasana dan pemandangan di pasar tersebut lebih tertib dan lebih baik lagi penataannya. Nah, kita minta kemarin ke Satpol PP dan alhamdulillah dilaksanakan dengan baik supaya pedagang-pedagang yang di depan itu ditertibkan masuk ke dalam. Yang pertama, pemandangan sudah tidak bagus itu. Yang kedua, ada keluhan pedagang-pedagang resmi yang di dalam, mereka tidak laku gitu. Karena masyarakat cenderung untuk berbelanja di depan itu. Nah, oleh karena itu untuk pemerataan pendapatan, maka semuanya kita tertibkan di dalam. Jadi semua masyarakat yang berbelanja silakan untuk masuk ke dalam Pasar Adaro gitu. Terkait penertiban pasar ini, Kepala Satpol PP Balangan, Nur Aspariah juga menyampaikan untuk menjaga ketertiban dan keamanan di setiap pasar akan ditugaskan sebanyak 5 orang anggota per kecamatan.
rencana dari Satpol PP 5 orang per kecamatan. Itu yang pertama adalah menghandle terkait dengan penataan PKL pasar di kecamatan, kemudian kerjasama dengan Kasih Trantip yang ada di kecamatan juga menjaga keamanan dan ketertiban. Dan yang ketiga ini kalau misalkan ada Pak Bupati atau tamu lainnya yang ke kecamatan, tugas utama mereka itu kalau memang masih kurang nanti akan dikirim dari sininya. Itu baru rencana atau sudah realisasi, Pak? Rencananya di Februari. Iya, tahun ini juga. Dalam kegiatan ini juga Bupati Balangan Abdul Hadi juga secara simbolis menyerahkan seragam lengkap Satpol PP yang diterima oleh perwakilan anggota. Abdul Halim dan juru kamera Muhammad Fadli Rahman melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.